3, 2, 1. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Sore ini kita akan belajar sesuatu yang jarang diajarkan di gereja sebenarnya. Tapi sangat-sangat penting. Alkitab adalah firman kebenaran. Word of truth. Logos tes aleteias. Firman kebenaran. Kalimat-kalimat kebenaran. Hikmat tentang kebenaran. Isinya kebenaran, utuh. Kalau cuma potongan-potongan kebenaran ada di mana-mana. Tapi kalau yang utuh hanya ada di Alkitab. Tanpa mengerti kebenaran, seseorang itu seperti buta dan tuli. Tidak dapat menangkap maksud Tuhan. Dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Gak bisa menangkap kalau orang gak mengerti kebenaran. Jadi sebenarnya Tuhan berbicara dengan setiap individu dengan berbagai cara. Lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita juga. Cuma masalahnya ada orang yang tanda kutip buta dan tuli. Tidak bisa menangkap apa maksud Tuhan dalam kejadian-kejadian itu. Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak peka. Ibarat pemancar, sinyalnya sudah kuat dari Tuhan. Tetapi penerimanya yang tidak bisa menerima. Karena frekuensinya beda. Jadi seolah-olah kok nggak ada suara ya. Seolah-olah tidak ada artinya kejadian demi kejadian. Karena tidak peka. Tidak mengerti kebenaran. Jadi tidak peka akhirnya. Kita sudah belajar dari pertemuan kita yang lalu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kalau di sini salib, misalnya kita hidup di sini, ini 2017 dan kematian kita ada di depan. Maka setiap kejadian dalam hidup kita yang terjadi ini mendatangkan kebaikan. Tapi tidak bagi semua orang. Hanya bagi yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau seseorang mengasihi Tuhan, ia akan peka. Peka menangkap setiap kejadian ini. Manusia diperlukan peka supaya mengerti. Tanpa mengerti percuma. Sebab yang salib ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi dalam hidup kita ini dikerjakan oleh kita dalam pertolongan Roh Kudus. Ingat, ini bagian kita dan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita tidak lakukan bagian kita, maka percuma semuanya. Nah, banyak orang Kristen pandangannya begini, kalau jadi Kristen semuanya harus enak Pak, diborong oleh Tuhan semua. Ini salah. Banyak teologi yang salah. Akibatnya orang jadi Kristen sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tidak berubah dari dulu. Ini salah ini. Ada yang salah dengan ajarannya. Sebab tanpa kebenaran, seseorang tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Tidak bisa mengenal kehendak Allah dengan benar. Padahal Alkitab berkata, kurang pengetahuan tentang Allah saja, kurang mengenal saja, binasa. Artinya tidak bisa mencapai target yang Tuhan targetkan. Nah ini bahaya ini. Makanya kalau di gereja
pendalaman Alkitab itu belajarnya ya Alkitab. Jangan di luar Alkitab. Malam ini kita akan belajar bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Sebab banyak orang tidak diajari begitu. Makanya pengkhotbahnya sendiri bisa khotbahnya salah. Karena memelesetkan ayat. Tanpa mengerti kebenaran, seseorang tidak bisa dikembalikan ke rancangan mula-mula. Dengan cara apa dia bisa kembali? Kebenaran tidak dimengerti. Kalau kebenaran tidak bisa dimengerti oleh dirinya, ia tidak akan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena nggak mengerti apa-apa. Kebenaran itu menyelamatkan. Dalam Roma 1 ayat 16, Roma 1 ayat 16, sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kebenaran. Ya. Tanpa kebenaran yang utuh, maka seseorang maksimal hanya bisa jadi orang baik. Bisa jadi orang baik, bisa. Nggak mencuri, nggak berzinah, bisa. Tapi mentoknya hanya sampai di sana, baik menurut manusia. Hanya beragama biasa. Hanya menahan hawa nafsu. Hanya bertarak istilahnya. Tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu perubahan kodrat. Manusia itu sebenarnya di setting Tuhan itu, kau harus cerdas. Karena engkau anakku. Engkau keturunan ilahi. Harus cerdas. Bukan hidup dituntun oleh tulisan-tulisan, bukan. Bukan hidup dituntun oleh peraturan-peraturan tertulis, bukan. Yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Tidak hanya itu, kalau baru belajar itu bisa. Tapi target terakhir adalah menjadi manusia Allah. Ada amin enggak? Jadi manusia Allah. Supaya jadi manusia Allah digarap Tuhan. Oleh Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Kita harus peka dalam segala peristiwa. Nah, supaya kepekaan ini tidak terjadi secara otomatis. Tidak ada orang yang tiba-tiba, saya jadi peka loh Pak, ngerti kebenaran. Gak ada yang tiba-tiba. Semua butuh proses. Dan semua harus diusahakan. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kalau tidak terjadi apa-apa. Tuhan menginginkan perubahan kodrat sebenarnya. Dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Jadi dari manusia duniawi menjadi manusia ilahi atau manusia surgawi. Alkitab berkata kau bukan berasal dari dunia ini. Jangan sifatnya duniawi. Kau berasal dari surga. Roh kita asalnya dari surga loh, ingat itu. Makanya jangan punya karakter duniawi. Karakter kita harus karakter surgawi. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Bisa tolong ditampilkan? Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Makanya Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah, hukum, peraturan, keinginan, kehendak Tuhan. Kamu akan menuruti semuanya kalau kamu mengasihi aku. Tuhan mencoba mengekspresikan keinginannya yang luar biasa. Dengan berbagai kalimat, dengan berbagai firman. Itulah sebabnya di Yakobus 4 ayat 5, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri manusia diingininya dengan cemburu. Jangan ada yang binasa, maksudnya begitu. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21 itu. Kalau orang tidak melakukan itu, dia memang tidak mengasihi Tuhan.
Terserah dia mau rajin ke gereja, mau doa 10 jam setiap hari, tapi tidak melakukan, kau tidak mengasihi Tuhan. Apalagi kalau melakukan hal-hal yang memalukan. Ke gereja rajin, ke pendalaman Alkitab rajin, nipu kiri kanan jalan terus. Mengerikan loh manusia itu. Manusia itu mengerikan. Kita heran juga ada orang seperti itu. Heran. Saya cuma mau kasih tahu begini. Alkitab berkata, kalau kamu tahu tapi kamu lakukan juga, dosamu kekal. Enggak diampuni. Kalau orang luar sana buat jahat masih lumayan, bukannya boleh ya. Enggak ngerti kebenaran, kan lumayan. Ini mendengar firman yang benar, kelakuannya masih enggak benar. Buat apa duduk di sini? Tuh. Kenapa Pak? Kok betul-betul? Ini memang benar-benar. Oleh karena itu setiap hari kita mesti tahu caranya belajar. Caranya mengenal Allah. Dengan berbagai cara. Salah satunya harus mengerti firman, belajar Alkitab. Kalau orang tidak mau belajar Alkitab, lalu belajar dari mana? Ada hamba Tuhan yang berkata begini, saya itu tidak perlu baca Alkitab Pak. Tuhan bicara sama saya. Kalau memang Tuhan bicara sama you, apa yang you katakan atau khotbahkan, pasti tidak bertentangan dengan Alkitab. Pasti. Tapi kalau itu bertentangan, kau bohong. Lebih baik batu kilangan diikatkan di lehermu dan kau dibuang ke laut. Supaya kau tenggelam aja sana. Daripada menyesatkan anak-anak Allah. Amin ya. Tapi begini, Bapak Ibu jangan mau disesatkan. Harus pintar. Harus cerdas mengerti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini ditulis dengan berbagai cara agar manusia bisa selamat mengenal Allah yang benar maksudnya. Sore ini kita akan belajar bagaimana membaca Alkitab dengan benar. Karena itu perlu. Karena kalau enggak salah sangka semua Pak. Karena di luaran itu banyak beredar khotbah-khotbah yang berupa plesetan sebenarnya. Plesetan dari Injil atau Alkitab. Itulah Injil yang lain yang diberitakan Yesus yang lain. Yesus fantasi. Bukan Yesus yang di Alkitab. Wah, mengerikan loh. Ini benar-benar mengerikan nih. Kita harus belajar Alkitab. Harus. Kalau Bapak Ibu ditanya Alkitab itu apa? Jawabannya apa? Kalau Bapak Ibu ditanya Alkitab itu apa Bu? Seandainya Bapak Ibu punya perpustakaan, mau ditaruh di mana Alkitab itu? Apakah di tempat rak buku sejarah? Apakah di rak filsafat? Atau rak puisi? Ataukah di rak apa? Agama? Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda. Alkitab kita itu berisi berbagai macam bentuk sastra juga. Puisi ada nggak Bu? Ada. Mazmur ada. Ada sejarah? Ada. Luar biasa ya, sejarah. Ada apa lagi? Filsafat? Ada. Ada Injil, keselamatan. Ada surat-surat. Suratnya Paulus kepada banyak jemaat. Ada kitab apokaliptik. Wahyu, kitab Daniel, cerita tentang akhir zaman. Seperti kitab ramalan. Tapi tidak disebut ramalan, nubuatan, profesi. Mana ada kitab yang begitu? Kalau kita anggap enteng hari ini. Ada Pak di handphone saya? Ya ada di handphone, dibaca enggak?
Yang penting dimengerti apa enggak? Jangan sampai Alkitab di rumah di mana-mana ada, tapi enggak pernah dibaca. Waduh, kolektor. Alkitab bahasa Indonesia ada. Alkitab bahasa Batak ada. Bahasa Jawa ada. Bahasa Inggris banyak. Ada King James, ada NIV, ada NAV dan sebagainya. Ini kolektor apa-apa ya? Dia pikir kalau banyak Alkitab terus setan takut gitu ya. Banyak loh orang berpikir mistik seperti itu. Enggak pengaruh Pak, Bu. Itu kertas biasa. Yang pengaruh itu isinya. Kita mesti belajar loh bagaimana mengekstrak kebenaran Alkitab. Banyak orang yang dilakukan bukan mengekstrak, tapi memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Contohnya begini, saya mau khotbah tentang berkat. Saya cari di Alkitab semua yang tentang berkat. Lalu saya khotbahkan aja gitu. Itu namanya mau memasukkan ide saya ke dalam Alkitab. Itu namanya eisegesis. Sore ini seperti kuliah, tetapi dalam bentuk praktis. Itu namanya eisegesis. Memasukkan ide-idenya sendiri pakai ayat. Cari ayat pendukung soalnya. Saya lagi mau cari jodoh nih, cari ayat-ayat yang jodoh. Mencari ayat pendukung untuk idenya dia, nggak dapat apa-apa yang begitu. Apalagi yang pengertiannya mistik. Saya mau bisnis, boleh nggak ya Tuhan ya? Kasih saya tanda. Lalu dia buka Alkitab dalam nama Yesus. Mistik begitu pikirannya, kekanak-kanakan. Kebenaran gak bisa dipelajari dengan cara itu. Kita harus lakukan eksegesis. Apa itu? Apa yang Alkitab katakan, keluarkan maksudnya. Jangan kita yang ngarang-ngarang. Eksegesis, keluar dari Alkitab maksudnya. Jadi kalau kita baca Alkitab mesti sesuai dengan yang Alkitab katakan. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Hidup ini cuma sekali loh. Kalau kita salah kebenarannya, rugi kita. Gak nyampe ke target yang Tuhan targetkan. Sebab Tuhan targetkan kau harus sempurna. Seperti Bapa sempurna. Mau sempurna dalam segala hal mesti benar dong. Jangan buat salah. Termasuk waktu belajar Alkitab, jangan salah. Ya, ada amin ya. Kita baru mau masuk nih. Alkitab itu firman Tuhan yang ditulis secara progresif dari Kejadian sampai Wahyu. Ingat kata-kata progresif. Waktu Kejadian ditulis, dunia belum seperti hari ini. Masih sederhana, masih primitif bahkan. Gak ada teknologi. Adam bergaul dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hawa juga belum ada kan awalnya. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk. Kan artinya ada kisahnya dari awal. Betul? Kemudian baru lahir Israel kemudian hari. Israel diberi Taurat. Tapi Taurat tidak bisa menyempurnakan. Datanglah Sang Mesias. Kan progresif ceritanya. Progresif. Semakin hari semakin sempurna yang datang. Akhirnya memuncak di Tuhan Yesus. Puncak ajaran kebenaran itu Tuhan Yesus. Katakan amin. Hari ini saya bingung. Ada orang ngakunya Kristen yang dibaca bukan firman Tuhan Yesus. Dia menghindar dari ayat-ayat yang Tuhan Yesus katakan. Yang dicomot perjanjian lama terus. Itu pun pilih-pilih. Kamu melakukan eisegesis, bukan eksegesis. Yang dipilih ayat yang enak-enak. Nanti kalau ditegur bilangnya, itu kan firman Tuhan Pak. Itu kan juga firman Tuhan. Hari ini saya mau bongkar ini. Kita semua biar jemaat,
tapi ngerti ilmunya. Jangan mau dibohongin. Sebab kita nggak bisa khotbah di terlalu banyak waktu, waktunya terbatas kan. Jemaatnya aja yang dibuat pintar. Jadi kalau dengar ini salah itu, ini salah itu. Bukan mau menghakimi, tapi membedakan roh. Kita harus bisa membedakan loh, mana yang benar, mana yang salah. Kalau enggak gampang tertipu oleh dunia ini. Tertipu oleh Injil yang lain, Yesus yang lain. Nah, jadi cara memahaminya harus benar. Nah, ini yang mesti dicatat. Yang pertama, ada firman yang berlaku hanya di zaman itu dan hanya berlaku untuk orang itu. Ingat itu. Jadi yang pertama, ada firman yang berlakunya. Di Alkitab itu tidak semuanya berlaku sampai hari ini loh. Jangan ngomong begini, itu firman Tuhan Pak. Mesti cerdas. Ada firman yang berlakunya hanya di zaman itu. Dan pada orang itu, manusia itu. Di hari itu yang dituju oleh Tuhan. Contohnya apa? Kita mesti pakai contoh biar jelas. Contohnya Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Nanti dibaca di rumah aja. Contohnya Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Ini contohnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pendalaman Alkitab sendiri di rumah. Bisa. Asal tahu cara bacanya. Ini contohnya. Nuh diperintah Allah untuk membuat bahtera. Ini cerita tentang Nuh. Nuh diperintah Allah untuk membuat bahtera. Itu firman Tuhan bukan? Untuk siapa? Untuk Nuh. Untuk kita bukan? Yakin? Untuk kita bukan? Bisa. Kalau bisa nanti bikin bahtera Bu pulang. Itu kan dalam rangka rencananya Tuhan mau memusnahkan manusia yang semakin jahat. Hari itu memusnahkannya dengan air bah. Makanya bicaranya dengan Nuh. Nah itu tidak boleh diartikan, waduh kalau gitu saya mesti bikin bahtera nih. Enggak boleh, itu hanya untuk Nuh. Di zaman itu. Jelas ya? Jangan bilang, tapi itu firman Tuhan juga Pak. Saya mau bikin bahtera ya terserah situ sih. Terserah situ kalau mau bikin bahtera. Tapi ini Tuhan ngomong dengan Nuh. Contoh lain lagi. Keluaran 14 ayat 16. Ini Tuhan memerintahkan Musa membelah laut dengan tongkatnya. Membelah laut dengan tongkatnya. Apakah firman ini bisa dikenakan ke kita? Bayangin Pak kalau ada orang yang, ini firman Tuhan nih. Aku mau tes apakah kebenaran apa bukan. Dia ke Ancol sana. Dia bawa tongkat. Dia pukul air laut Ancol. Kok nggak ngaruh? Kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ngomong sama Musa bro. Sis, nangkap ya. Jadi jangan pernah lagi alasannya sekarang itu firman Tuhan. Nanti dulu. Nanti dulu. Firman Tuhan itu berlaku buat siapa? Hari ini kalau baca Alkitab harus mulai cerdas. Cek dulu. Firman Tuhan itu untuk siapa? Berlaku juga untuk kita atau enggak? Atau itu kasus khusus? Kasus khusus hari itu, zaman itu. Ini poin pertama. Ada firman yang hanya berlaku hari itu, zaman itu. Jadi kalau ada orang yang khotbahnya begini, saya nggak tahu ada apa enggak. Kadang-kadang suka ada loh. Saya pakai tongkat Musa untuk memukul batu-batu kutuk supaya berkat dicurahkan. Ngawur nggak karu-karuan gitu. Itu ngawur nggak karu-karuan loh. Tapi jemaatnya amin. Kedengaran berkat langsung amin aja. Padahal ngawur itu. Kalau baca Alkitab jangan ngawur loh ya.
Saya peringatkan itu pengkhotbah-pengkhotbah pembicara, jaga mulutmu. Kalau kamu mau ngomong sembarangan jangan pakai ayat Alkitab. Itu kau perkosa ayat Alkitab artinya. Alkitab nggak ngomong begitu, diartikan suka-suka. Banyak penyesatan loh di dunia ini. Poin kedua. Ada firman yang hanya berlaku untuk Israel. Ada. Kalau Tuhan berikan Taurat, untuk siapa itu? Untuk Israel. Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Bisa ditampilkan Galatia 3 ayat 19. Ya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi Taurat ditambahkan sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Sampai Tuhan Yesus datang maksudnya. Jadi Taurat diberikan khusus ke Israel. Meskipun ada orang mau ikut boleh, tapi dikhususkan Israel sebenarnya. Sampai Tuhan Yesus datang. Jadi hari ini kalau ada orang Kristen hidup menurut Taurat, itu bukan Kristen. Itu agama Yahudi. Itu agama Musa, agama Yudaisme. Hari ini banyak sekali pengkhotbah mencomot ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Lama yang konteksnya bukan untuk hari ini. Itu untuk Israel. Nggak ngerti dia. Nggak mengerti. Akibatnya jemaatnya juga sesat. Jemaatnya nggak ada kemajuan rohaninya. Contoh lain, Galatia 3 ayat 24. Saya kasih koma aja deh, 24. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sampai Kristus datang. Ya, kalau kita baca ayat ini jelas dong. Rupanya ada firman yang berlaku hanya untuk Israel. Setelah Kristus datang, kebenaran untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk Israel. Jadi kalau ada orang ngomong, Yesus itu hanya untuk Israel itu. Dia nggak mengerti. Baca dong yang teliti. Dia tidak mengerti. Padahal Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Seluruh dunia artinya. Ya. Roma 10 ayat 4 dicatat. Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau bahasa dari King James disebut end of the law. Berakhirnya hukum itu. Ketika Kristus datang, masa Taurat berakhir. Karena sudah digenapi. Dalam King James disebut end of the law. Berakhirnya Taurat. Kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau pakai Taurat nggak bisa didapat kebenaran yang utuh. Dan nggak semua orang. Tapi Tuhan datang dengan kasih karunia. Semua manusia diundang untuk datang kepadanya. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, ingat ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau kita perhatikan perjanjian lama, namanya aja lama. Ada perjanjian baru. Yang mana yang lebih baru? Perjanjian baru. Artinya apa baru? Menyempurnakan yang lama atau menggantikan. Menggantikan tadi marahin orang saya ngomong menggantikan. Bukan dibuang maksudnya. Tuhan berkata,
darahku, darah perjanjian baru. Ada perjanjian yang lebih baru, sebab yang lama tidak bisa menyempurnakan. Tuhan mau kita semua sempurna. Nah, makanya itu ada penyempurnaan. Rupanya Alkitab kita itu dari Kejadian terus progresif. Terus progresif, akhirnya memuncak ketika Tuhan Yesus datang. Nah, dari situ kita sudah jelas ya. Sudah jelas tuh. Mestinya kita belajar sama siapa? Belajar jangan sama nabi-nabi. Belajar sama Tuhan Yesus. Fokusnya itu ke sana. Kalau enggak ya jangan ngaku Kristen. Jelas loh. Banyak orang itu nyomotin perjanjian lama. Yang kata-kata Tuhan Yesus enggak berani ngomong dia. Sebab kalau Tuhan ngomong tidak sesuai harapan dia. Kalau kau tidak melepaskan segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Enggak bisa ngomong dia. Dia ngomongnya gini, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Wah, yang miskin jadi kaya. Berkat terima, terima. Wah, yang gitu-gitu. Bagaimana manusia bisa mengerti kebenaran kalau digituin? Tidak sesuai Alkitab. Semangatnya Kristus itu beda, enggak begitu. Kristus itu semangatnya, kau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Sudah siap belum? Lepaskan segala milikmu. Itu Kristus. Bukan yang menyenangkan hati. Banyak orang enggak suka kalau dengar beginian. Padahal ini kata-kata Kristus loh. Bukan kata-kata saya. Ini kata-kata Alkitab, baca aja sendiri. Hari ini kita mau belajar dengan benar. Poin nomor 2 apa? Firman ada yang berlaku hanya untuk Israel. Kalau kekayaan bangsa-bangsa diberikan, itu kepada siapa? Israel. Makanya keuangan dunia dikuasai oleh orang-orang Israel. Kita enggak. Orang Kristen banyak yang teraniaya. Banyak. Banyak juga yang ditipu oleh sesamanya. Banyak. Ya. Poin nomor 3. Ada firman yang berlaku selamanya. Inilah yang paling utama. Karena orientasi kita adalah kekekalan. Berlaku selamanya. Yang mana itu? Itulah yang harus dikejar. Supaya kita mengerti kebenaran. Ya. Contohnya, misalnya salah satu aja deh yang sering kita baca. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud barang siapa menerimanya itu siapa? Israel? Tidak hanya Israel. Yunani? Tidak hanya Yunani. Seluruh umat manusia diundang untuk menerimanya. Yang menerimanya diberi kuasa, diberi eksosia, supaya menjadi anak Allah. Tidak otomatis, diberi hak istimewa, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat ini berlaku selamanya enggak? Selamanya. Makanya kita harus tahu, berlaku selamanya. Salah satunya lagi ada ayat yang seolah-olah tidak berlaku selamanya. Tapi perhatikan baik-baik, itu berlaku. Di kitab Roma dikatakan engkau lebih dari sekedar pemenang. Itu Paulus nulis kepada siapa itu? Jemaat di Roma, bukan jemaat di Jakarta. Tapi itu berlaku enggak buat kita? Itu berlaku kalau kita seperti jemaat di Roma. Kalau enggak ya enggak berlaku. Kalau orang yang mintanya berkat melulu enggak berlaku, sorry. Jemaat Roma enggak memperhatikan berkat. Jemaat Roma itu udah siap mati. Jelas ya? Jadi kita makin hari harus makin cerdas. Dunia makin jahat soalnya. Ini seperti menyuntik antibiotik ini sebenarnya.
antibiotik dosis tinggi. Jadi kalau ada pengkhotbah, salah gitu udah kebal. Tapi nggak boleh menghakimi ya. Jangan pernah salah Pak, jangan, nggak boleh. Diem aja, udah kebal. Terhadap kesesatan bisa kebal kalau orang ngerti kebenaran. Oke. Yang keempat, kalau kita tahu bahwa ada firman yang hanya kasus tertentu, hanya Israel, kemudian ada yang berlangsung selamanya. Yang keempat, kalau kita baca Alkitab harus sesuai konteks, perhatikan konteksnya. Sebab salah membaca konteks, salah kita menentukan apakah firman ini berlaku. Apakah artinya bisa salah. Salah Pak kalau konteksnya salah. Bisa nggak konteksnya salah? Sangat bisa. Contoh, ini jangan marah ya yang dengerin channel ini. Ini kan ada di YouTube juga soalnya. Ini Bapak Ibu tolong berbesar hati. Kalau memang salah, belajar. Karena saya juga belajar. Contohnya Maleaki, ayat favorit banyak orang. Maleaki 3 ayat 10. Coba kita baca. Maleaki 3 ayat 10. Oh favorit bener yang beginian. Doyan orang. Saya bacakan ya. Ini semua orang suka soalnya kalau dengar ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa loh ini ayat ini. Siapa yang gak doyan? Dicurahkan berkat sampai berkelimpahan. Luar biasa loh. Gak ada yang amin di sini ya. Beda ya, biasanya kalau saya baca ini aminnya paling kenceng Bu. Di mana-mana tuh, dari kiri ke kanan, dari depan sampai belakang. Bisa begitu loh. Coba kita perhatikan konteksnya. Ini, ayat-ayat ini, Tuhan sedang menjanjikan berkat atau Tuhan sedang marah? Mesti diperiksa konteksnya. Jangan sembarangan begitu. Maleaki 3 ayat 10. Berkat dicurahkan. Perhatikan baik-baik. Konteksnya apa? Ini sebenarnya ada namanya konteks dekat Bu. Konteks dekat itu kalau mau tahu konteksnya, bacalah ayat-ayat yang di dekat situ. Nggak usah jauh-jauh. Jelas ya maksudnya ya. Contohnya ini Maleaki 3 ayat 10. Konteksnya apa ini sebenarnya? Coba kita cari mundur berapa ayat, maju berapa ayat, nanti ketemu. Nanti ketemu. Ternyata nggak usah jauh-jauh. Mundur aja 1 ayat. Coba baca 1 ayat. Ayat 9. Baca yang kenceng Bu, Pak. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi kalau orang mau nyomot ayat 10, berarti dia kena kutuk. Lagi dimarahin oleh Tuhan. Nangkep gak maksud saya? Ini kan seperti surat gitu, surat cintanya Tuhan kan. Ini ada kasus nih, aku lagi marah, aku marahin dia. Bangsa itu kena kutuk memang, nipu aku. Sama orang Jakarta, ayat 10-nya diambil. Mantep kan? Dia nggak tahu Tuhan lagi marah-marah. Jelas ya maksudnya ya. Hari ini mesti pintar. Jangan main comot ayat 1 ayat. Periksa konteks dekat, konteks dekatnya dulu. Mundur berapa ayat kalau perlu dari ayat 1. Kalau perlu dari ayat 1 sampai akhir. Nanti ketemu.
Sebab banyak firman ditulis, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada begini. Itu apa? Bisa begitu loh. Kalau mau tahu baca dari depan, itu apa? Nanti ketahuan itunya. Nangkep ya? Jangan dibayangin gini, itu jodohku itu. Itu namanya keinginanmu yang kau pakai untuk menerjemahkan Alkitab. Makanya gak karu-karuan begitu jadinya. Makanya orang Kristen banyak keinginan. Malu-maluin tau gak? Bukannya gak punya keinginan, ya Tuhan. Aku gak mau punya keinginan lagi. Mestinya begitu, makin banyak keinginannya. Sebab ya itu gak sesuai konteks. Ya, Maliaki 3 ayat 10 tahu ya, Tuhan lagi marah-marah jangan dipakai. Kalau mau dipakai ya silakan situ. Berarti kau bangsa yang dikutuk. Oke. Contoh satu lagi deh. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini ayat terkenal semua. Sering dibaca. Coba dibaca. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya bacakan ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Kita di sini itu yang telah mati terhadap dosa. Kalau yang belum mati, sorry ya. Ayat ini gak buat kau. Ngerti cara bacanya ya? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Yang belum mati terhadap dosa, ayat ini bukan buat kau. Jangan GR. Ini jelas sekali ini. Koma, hidup untuk kebenaran. Kalau kau nggak hidup untuk kebenaran, ayat ini bukan untukmu. Sorry. Jangan GR-GRan. Percuma GR. Nggak bakalan selamat. Baca yang benar. Nah, barulah kalimatnya berikutnya ini. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Wah, itu diaminin banyak orang tuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kalau lagi KKR, ayat ini sering dipakai. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yang mati terhadap dosa nggak ditulis tuh. Yang hidup untuk kebenaran nggak ditulis itu. Yang ditulis cuma oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Yang sakit datanglah. Yang kanker, diabetes, apa. Jadi maksudnya sembuh dari itu. Kan seolah-olah itu sembuh dari penyakit-penyakit itu kan. Yang gak punya jodoh. Oleh bilur-bilurnya kau punya jodoh. Oh, yang ngontrak rumah punya rumah katanya. Aduh, ini capek deh. Kita kalau lihat gitu ya, aduh kok begitu ya. Apa dia gak pernah baca Alkitab? Kita itu curiga loh lama-lama. Jangan-jangan orang-orang itu gak pernah baca Alkitab loh. Padahal itu ada di konteks dekat. Dia gak nangkep loh. Berarti gak pernah baca Alkitab itu orang-orang itu. Heran ya, KKR besar-besaran, pendeta besar. Gak pernah baca Alkitab faktanya. Coba ini dicek konteks dekatnya. Ternyata konteks dekatnya ayat berikutnya lagi. Ayat 25. Saya bacakan ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi kalau disambung kalimatnya begini. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sebab dulu kamu sesat. Sembuh dari apa? Kesesatan. Kok sembuhnya dari penyakit? Sembuh dari sakit gigi Pak. Waduh, gak karu-karuan nih. Firman Tuhan dipermainkan. Para pengkhotbah cepetan bertobat. Sebab Tuhan tidak menyayangkan orang-orang yang sesat. Yang tidak mau bertobat. Cabang yang asli aja dipotong sama Tuhan. Umat pilihan Israel. Kalau enggak benar. Apalagi cabang-cabang liar. Ada amin ya. Ini sore ini mudah-mudahan ini menjadi perubahan hidup loh. Cara baca Alkitab. Jangan suka-suka sendiri.
Sekarang pasti Bapak Ibu kalau baca Alkitab, nanti pulang coba. Cari ayat yang agak sulit, Bu. Saya mau analisis. Wah. Konteks dekat. Ini maksudnya apa ini? Gitu. Wah. Mantap ya, Bu. Oke. Jadi, tapi bisa begini, Bu. Dibaca konteks dekatnya. Kok nggak ada juga? Wah. Ternyata ada yang namanya konteks jauh. Nah, jauhnya berapa kilo? Ternyata ada konteks yang konteks jauh. Konteks jauh maksudnya apa? Ternyata ada di pasal lain. Bukan di pasal itu. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Alkitab itu aslinya tidak ada pasal, tidak ada ayat. Nyambung terus. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh ayat, pasal, dan tema yang diberikan itu di Alkitab itu. Itu tambahan. Jadi kalau mau tahu konteks jauhnya, pindah pasal. Pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Bahkan bisa beberapa pasal sebelumnya. Nanti ketemu pasti. Pasti ketemu Pak, pasti. Kalau cuman beda pasal, masih lumayan. Ternyata beda pasal nggak terlalu jelas. Misal, Paulus nulisnya sulit. Kalau Paulus sulit kan masih ada Yohanes. Betul ya? Bukan tanya tetangga. Masih ada Yohanes. Karena seluruh Alkitab itu ditulis, semuanya mengarah ke kebenaran. Tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Kalau ada ayat yang seakan-akan bertentangan, itu salah mengerti orang itu. Enggak mungkin bertentangan Pak. Pasti konteksnya berbeda. Pasti konteksnya berbeda. Makanya Bapak Ibu kalau di pasal-pasalnya kelihatannya agak sulit, tanya ke yang lain, Yohanes. Tulisan Yohanes, tulisan Lukas, tulisan yang lain. Iya kan? Tanya penulis yang lain, tapi masih di dalam satu Alkitab. Itulah makanya poin berikutnya, ini tadi poin berapa? 4 ya. Poin, ada yang namanya apa tadi? Konteks jauh. Pasal berbeda. Penulis berbeda bisa juga. Tetapi masih satu Alkitab. Jangan pernah mencari di kitab-kitab yang lain. Saya berikan PA di Pantai Indah Kapuk. Ada salah satu ibu nanya begini, Pak, menurut kitab Henok, bla 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 gitu. Saya bilang kitab Henok. Kitab apa Bu? Rupanya dia punya banyak kitab. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mencari arti yang sebenarnya harus strict pada Alkitab. Makanya disebut, poin keberapa tadi? 5 sekarang. Makanya harus Alkitabiah. Bukan ayatiah. Bukannya huruf besar nih. Bukan ayatiah. Nangkap ya maksud saya ya. Contoh yang tadi itu, Maleakhi 3 ayat 10 itu ayatiah itu. Jadi dia baca ayat itu, tingkap langit dibukakan, terus dia suka-suka sendiri. Asik juga ya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tingkap langit aja dibuka loh. Kok tingkap langit dibuka ada emas berapa ton, bruk itu mati kita. Suka-suka sendiri pikirannya. Waduh, itu tidak Alkitabiah namanya. Itu ayatiah. Pokoknya kalau kita ketemu satu ayat, jangan pernah membuat kesimpulan dari satu ayat. Salah dia pasti. Jangankan satu ayat, beberapa ayat aja belum tentu. Lihat tulisan yang lain. Apa benar begitu? Ya, oke. Alkitabiah, bukan ayatiah. Makanya kalau ada orang yang nanya begini, kalau kita ngomong ya,
Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya sehingga ia digoda iblis dan bisa berdosa. Tetapi ia memilih tidak berdosa. Mana Pak ayatnya? Kok ngomong Yesus bisa berdosa? Itu dia, orang suka ayatiah. Itu sama aja dengan orang nanya begini. Mana ayatnya dilarang merokok? Ya nggak ada. Mau dicari konteks dekat, konteks jauh tetap nggak ada semuanya. Karena hari itu belum ada rokok. Iya kan? Tapi apakah Alkitab melarang perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan? Iya jawabannya, ayatnya banyak. Jadi banyak ayat mendukung suatu pengertian, itulah kebenaran. Jelas ya? Jangan mencari-cari pembenaran. Biasanya orang yang mencari pembenaran itu ayatiah. Aku bener nih ayatnya nih. Tanpa lihat konteksnya. Aku bener kok kalau ngasih perpuluhan dibalas oleh Tuhan. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Bener? Mana ayatnya? Gak ada. Bahkan gak ada ayatnya itu. Ini yang dipakai Maleaki. Kalau tingkap langit dibukakan Pak, berkat dicurahkan tidak hanya 100 kali. Wah lebih. Ngarang-ngarang itu. Wong ini Tuhan lagi marah-marah. Tuhan lagi marah-marah. Kok dicomot? Nah, setelah ini Bapak Ibu lebih pintar dari para pengkhotbah yang ngaco-ngaco itu. Amin. Alkitabiah, bukan ayatiah. Yang berikutnya. 6. Tadi sebenarnya saya sudah sebut tadi, nggak apa-apa. Eksegesis bukan eisegesis. Sudah tahu ya, eksegesis itu apa kata Alkitab, kita ambil, kita mengerti. Maleaki tadi adalah Tuhan sedang marah. Oh Tuhan sedang marah, aku takut. Bayangin kalau Tuhan ngomong, kau terkutuk. Waduh, kita takut loh. Berani ngambil ayatnya. Itu pasti eisegesis. Dia lagi idenya enak juga ya kalau kaya ya. Matre kau. Dengan pikiran yang matre baca Maleaki 3:10. Klop. Cun. Klop. Jadilah seperti itu. Kalau pikiran yang gak matre. Apalagi ketemu ayat 9-nya. Waduh aku gak berani pakai ayat itu. Ya iyalah, wong Tuhan lagi marah. Jelas ya maksudnya ya. Jadi eksegesis, bukan eisegesis. Wah jamnya sudah terus ya. Ya, nah contoh sederhana satu lagi. Bahwa kita baca Alkitab itu ditentukan oleh mindset. Mindset yang salah menggiring orang kepada kesalahan. Contohnya, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Itu teks aslinya perison Pak. Perison itu kalau kita lihat kamus ada dua artinya. Satu, very high in numbers. Sangat tinggi jumlahnya, jumlahnya banyak maksudnya. Jumlah, quantity, quantity-nya banyak. Yang kedua menurut kamus, very high in quality. Kualitasnya sangat tinggi. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Kalau orang yang matre, asik jumlahnya banyak aku hidupnya. Kaya raya maksudnya Bu. Itu matre. Kalau orang yang Alkitabiah, Tuhan itu pernah gak ya menjanjikan kita pasti kaya raya di bumi? Gak pernah. Yang Tuhan janjikan adalah hidupmu. Hidup itu. Hidup itu apa artinya? Baca konteks jauhnya. Apa yang dimaksud hidup oleh Tuhan? Bukan kekayaan duniawi.
Pikiran kalau matre memang semua ayat jadi matre memang. Tuhan memberkati aku pada waktu aku tidur. Wah asik loh. Matre memang. Semua harus diartikan sesuai dengan konteks apa kata Alkitab itu mestinya. Jangan matre. Ya. Oke. Nah, saya cuma mau ngomong begini. Waktu yang kita punya itu kan terbatas. Umur kita itu terbatas. Alkitab itu panjang loh. Puncaknya ada di siapa? Kebenaran Tuhan Yesus. Mulai hari ini baca lagi Alkitab dengan cara yang berbeda. Baca apa kata Tuhan Yesus. Setiap kata-kata Tuhan Yesus salin. Itu intinya itu, Bu. Itu intinya dan itu tidak bisa ditawar dengan apapun. Kalau ada ayat lain di perjanjian lama yang bertentangan, ayat itu yang harus dibuang. Karena ini kata-kata Tuhan Yesus. Jelas ya? Amin. Mulai sekarang cari itu di Alkitab kata-kata Tuhan Yesus. Wah, kata-kata Tuhan Yesus itu mantap, Bu. Kalau kau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Itu aja udah panjang ceritanya pasti. Ya kan? Kalau kau mengasihi aku, kau pasti menuruti segala perintahku. Wah, kata-kata Tuhan Yesus luar biasa. Itu inti kebenaran. Makanya pusaran kebenaran ada di perjanjian baru. Tulisan para rasul juga. Intinya di sana. Perjanjian lama memuat pengenalan akan Allah. Betul. Sejarahnya Israel. Betul. Dulu bagaimana orang banyak salah. Betul. Sebagai boleh dibaca. Tapi intinya di perjanjian baru. Kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kata-kata Tuhan yang turun dari surga. Kau gak mau baca. Jangan ngaku Kristen. Kau beragama Musa berarti. Ya. Yang ketujuh. Itu yang ketujuh. Puncaknya. Di kata-kata Tuhan Yesus. Mulai hari ini dicatat, sering saya berapa akhir-akhir ini ngomong, catat, kumpulin di buku sendiri, atau ditempel di tembok-tembok, seperti anak sekolah minggu, ketika tidur di sampingnya ada ayat, kata-kata Tuhan Yesus. Balik ke kiri, ada lagi. Makan, ada lagi di meja makan. Pasti hebat, pasti. Karena langsung kebenaran masuk. Kata-kata Tuhan Yesus. Itu nomor satu. Nah, contohnya sekarang. Yang terakhir, closing. Sudah jam 8 ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Penutupan. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Di situ dikisahkan ada seorang, nah ini dia. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kalau saya boleh kontekstualkan hari ini, kamu rajin ke PA, kamu rajin belajar PA di sini, belajar kebenaran, sebab kamu menyangka bahwa olehnya dengan belajar itu, kamu mempunyai hidup yang kekal. Kau pikir kau bisa hidup kekal ya dengan belajar kitab-kitab suci itu ya? Tapi konteksnya hari ini yang itu Yohanes tulis itu adalah perjanjian lama. Kitab sucinya. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Padahal perjanjian lama itu memberikan kesaksian tentang aku. Ayat berikutnya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu gak mau datang supaya kau mempunyai hidup itu. Nah, ini kalau dibaca dengan cara yang benar, itu bisa mendalam, Bu. Kalau orang baca perjanjian lama, kitab suci waktu itu, kalau hari ini ya PA deh. Orang berharap dengan ikut PA rajin lalu masuk surga. Lalu bisa sempurna. Kamu gak mau datang kepada Tuhan. Kalau hari itu datang itu, kata-kata datang itu seolah-olah datang gitu, Bu.
Udah datang nih aku. Bukan, perhatikan konteksnya. Orang-orang itu belajar kitab suci tentu datang dong dia ke bait Allah, ke sinagoga, ke rumah-rumah ibadah. Bukan itu, datang kepada Yesus juga bukan datang fisiknya begitu. Erhomai, bahasa teks aslinya, erhomai. Artinya bergabung, menyerahkan diri. Kau nggak menyerahkan diri, makanya kau nggak dapat hidup itu. Hidup itu, apa itu? Perhatikan konteksnya, nanti di rumah dicari sendiri ya. Pasti ketemu Bu. PR. Makanya untuk memperoleh hidup itu, hidup yang bagaimana itu? Hidup itu kan nggak jelas. Periksa konteksnya, nggak usah jauh-jauh, konteks dekat. Berapa ayat sebelumnya, kalau perlu dari ayat 1, nanti ketahuan tuh yang dimaksud hidup-hidup apa. Gitu caranya belajar kebenaran. Nah yang lebih penting adalah bukan teorinya begini, dilakukan apa enggak. Balik ke gambar ini ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau orang mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, dia mengenal Allah lebih baik. Dia mengerti kehendak Allah, maka setiap kejadian yang menimpa dirinya, dia bisa menangkapnya, maksud Tuhan di balik itu. Peka dia. Maka terjadilah sinergi, terjadilah penyempurnaan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Itulah yang dimaksud dengan manusia diselamatkan karena anugerah, tapi tetap harus meresponi. Meresponi, bisa Alkitab gak otomatis. Ayo kerja keras, tulis, tempel di mana-mana supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena hanya dengan itu kita bisa disempurnakan. Mulai dari mindset, mulai dari pengertian. Pengertian lalu dilakukan. Setelah dilakukan, naturnya berubah pelan-pelan menuju kesempurnaan. Iya kan? Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Makanya ketika kita menutup mata, hari itu harusnya kita sudah sempurna. Ada amin? Hari ini saya mau ingatkan, mari kita bertobat lagi. Baik jemaat, aktivis, maupun para pengkhotbah di luar sana. Berkhotbah yang benar. Sebab Tuhan mempercayakan kebenaran itu sampai ke ujung bumi. Kepada kita semua. Jadilah saksi sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.